Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qawi sulhanuh al-wadih al-burhanuh al-mabsut fil wujud karamuh wa ihsanuh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا صاحب البشرى صلاة تطهرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Razzaq. Amma ba'd. Sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada segenap para alim ulama, kepada para kiai, para ustaz, para jengan, para masyayikh, para tokoh masyarakat setempat, wabil khusus daripada guru kita bersama Ki Haji Endang Abdul Khaliq selaku daripada pimpinan sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhariyah, begitu pula daripada Ki Haji Ajurgan Muslim sesepuh daripada Pondok Pesantren Al-Mursidikiyah, juga kepada para alim ulama, para kiai, para ustadz yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan, para masyayikh, para tuan-tuan guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Mudah-mudahan daripada majelis ta'lim wa ratib al-muslim selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, lurah, aparatur keamanan sipil ataupun non sipilnya, dan juga salam penghormatan saya sampaikan terkhususnya kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir pada kesempatan kali ini, yang berkumpul bersama dari dimulainya acara sampai detik ini. Kita bersama-sama berkumpul untuk mengagungkan Allah, kita bersama-sama berkumpul untuk memuliakan Allah, kita bersama-sama berkumpul untuk membesarkan Allah. Semua angkat tangannya, kita bermunajat meminta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya syahrul mubarak wa tarikhil mubarak wa yaumul mubarak, mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Apabila di antara kita ada yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah, Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Yang belum menikah, Allah pertemukan jodoh saleh salehah. Yang sudah menikah belum punya keturunan, Allah berikan anak turunan saleh salehah. Dan mudah-mudahan dengan keberkahannya Sayyidil Maulud wal Khaliqil Ma'bud, mudah-mudahan tidaklah kita meninggal kecuali di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah,
Segala puja beserta puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallahul ladzi la ilaha illa ghairuh, yang mana dialah Allah yang tiada Tuhan yang patut kita sembah, yang patut kita minta pertolongannya, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bib, saya udah tahu Bib, kita menyembah kepada Allah, kita beriman kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah. Bahkan semua yang hadir di sini Islam semua Bib, jadi nggak usah diomongkan lagi. Saudara ikhwan rahimakumullah, kenapa saya perjelas daripada perkara tersebut? Karena sejatinya dialah Allah yang patut kita sembah, yang patut kita minta pertolongannya. Tidak lain, tidak bukan, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu Kang Son hasut ke aing sia. Aing dendam naon sia ka aing. Aing kesalah tenaon dipaehan ya. Alhamdulillah. Dialah Allah yang kita minta pertolongannya, saudara. Kenapa saya perjelas daripada makna tersebut? Karena di zaman sekarang banyak yang mengaku beriman, banyak yang mengaku bertakwa, banyak yang mengaku beribadah, banyak yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi sayang, dia lebih percaya kepada hal-hal seperti santet, seperti hal yang namanya teluh, seperti hal yang namanya sesajen. Bahkan dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah ini. Kalian tahu kenapa yang namanya dukun itu disebut dengan orang pintar? Karena yang namanya dukun disebut orang pintar, yang datang sama orang pintar tersebut adalah orang-orang bodoh yang tidak punya otak, saudara. Na'udzubillah ini. Dialah Allah yang maha atas segalanya, yang maha perkasa, yang maha berkuasa atas segala penguasa yang ada di alam muka bumi ini. Dialah Allah yang maha kaya, yang maha bijaksana atas segala orang yang terkaya di alam muka bumi ini. Dialah Allah yang memberikan kepada kita semua berbagai macam perkara nikmat yang kita dapatkan dari kita lahir sampai detik ini. Begitu banyak kasih sayang Allah kepada kita semua. Ya Tukang Son paling doakan bulan harap, insya Allah tahun depan kita doain mudah-mudahan Tukang Son berangkat umroh. Berangkat umroh bisa, beli son yang bagus juga bisa. Amin ya robbal. Kemana coba ningali banget Tukang Son ya? Tandaan dijatuhin. Tadi payahan deh jadi tiga deh. Jelas supaya macam aspeknya atau maka spekernya. Sallu ala Nabi Muhammad. Pandai kita konsen lain ceramah nada ya. Kadang-kadang pakai, kadang-kadang hurung ya. Alhamdulillah. Allah yang memberikan kepada kita semua berbagai macam perkara nikmat yang kita dapatkan dari kita lahir sampai detik ini. Begitu banyak kasih sayang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus Allah anugerahkan kepada kita, Allah berikan kepada kita nikmat sehat wal afiat. Baru setelah itu nikmatul iman, baru setelah itu nikmatul Islam, baru setelah itu nikmatul ihsan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada ini malam kita berkumpul bersama di dalam keadaan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kok nikmat sehat yang paling utama, bukan nikmat iman, bukan nikmat Islam, bukan nikmat ihsan, bukannya itu nikmat yang paling utama daripada nikmat sehat wal afiat. Saudara ikhwan rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat sehat itu nikmat yang paling utama. Kenapa? Karena kalau Anda beriman, Anda bertakwa, Anda rajin ibadah, tapi kalau Anda punya penyakit stroke, Anda punya penyakit yang mencegah Anda untuk beribadah kepada Allah, maka kenikmatan daripada iman tersebut tidak akan Anda dapatkan daripada kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang paling utama adalah nikmat sehat wal afiat, baru nikmat iman, baru nikmat Islam, baru nikmat ihsan, dan yang terakhir Allah berikan nikmat kepada kita semua kecukupan, sehingga di dalam kehidupan kita menjalani kehidupan sehari-hari dalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu
kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Salah satunya daripada a'adzam min ni'matillah, paling agungnya nikmat Allah, paling besarnya nikmat Allah, paling kasih sayangnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu Allah menjadikan saya dan juga kalian yang berkumpul pada ini malam adalah hamba dan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tapi ikhwan rahimakumullah, Allah memuliakan kita itu bukan dikarenakan Islam yang kita punya. Allah muliakan kita bukan dikarenakan keimanan yang kita miliki. Allah memuliakan kita bukan dikarenakan ihsan yang kita punya. Karena kalau hanya keimanan, seluruh umatnya Nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai di zaman sekarang semuanya sama rata mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemuliaan yang saya maksud ini yang membuat pembedaan antara kita dengan umat-umat terdahulu, yang mana kita semua dimuliakan oleh Allah bukan juga dikarenakan harta yang kita punya. Oh, Anda punya banyak bisnisnya, Anda punya toko yang besar, Anda punya rumah yang besar, Anda punya mobil yang berjejer, tidak membuat diri Anda mulia di hadapan Allah. Bahkan yang namanya pangkat, yang namanya derajat, yang namanya jabatan tidak membuat kita mulia di hadapan Allah. Mau Anda seorang RT, mau Anda seorang RW, mau Anda seorang lurah, seorang camat, seorang bupati, seorang gubernur, mau Anda seorang DPR, mau Anda seorang presiden, tidak menjamin diri Anda mulia di hadapan Allah. Bahkan sekalipun Anda seorang kiai, sekalipun Anda seorang ustaz, sekalipun Anda seorang ajengan, sekalipun Anda tiap tahun bolak-balik pergi haji, sekalipun Anda seorang habib, tidak menjamin diri Anda mulia di hadapan Allah. Kok bisa begitu? Kami ini cinta kepada ulama, kami cinta kepada para kiai, kami cinta kepada para ustaz, kami cinta kepada mereka karena mereka itu kami anggap mulia. Jawaban saya betul, mereka itu semua mulia. Mulia di hadapan manusia, belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih, mari kita sama-sama buka saudara sebuah kitab yang berjudul Sofwatus Zubat. Dalam kitab Sofwatus Zubat, di syair yang ke-8 itu dikatakan, waqala fi syair fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Seorang alim ulama, seorang kiai, seorang ustaz, seorang ajengan, santriawan, santriawati, umatnya Nabi, bagi kalian semua yang memiliki ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih seorang ulama pasti dipanggil ulama karena memiliki ilmu yang banyak di dalam pemikirannya, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian semua yang punya ilmunya Allah, kalian semua ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila disayangkan ilmunya tersebut dalam diamalan, tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didalamkan, bahkan ilmu tersebut digunakan hanya untuk menjual daripada sebuah perkara agama, menjual untuk kesenangan pribadinya, maka apa yang terjadi? Saudara, mu'adzab min qabli ubadil watan, akan diazab oleh Allah min qabli, sebelum ubadil watan, penyembah berhala. Saudara, na'udzubillahi min, na'udzubillahi min. Jadi kalau ada ulama, seorang kiai, seorang ajengan, santriawan, santriawati tidak mengamalkan ilmunya Allah, maka lebih hina daripada orang yang menyembah berhala, yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada saat ini, sebelumnya ataupun yang akan datang kelak, kita belajar sama ulama-ulama kita, kita belajar sama kiai-kiai kita, mudah-mudahan ilmu tersebut Allah jadikan ilmu yang berkah, manfaat bagi kita dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Bahkan saudara, maaf, di zaman sekarang juga kita nggak bisa memuliakan sembarang ulama. Zaman sekarang nggak bisa kita muliakan sembarang kiai, nggak bisa kita muliakan sembarang ustaz. Loh bin, emang kenapa? Karena di zaman sekarang banyak ulamanya ulama karbitan, banyak ustaznya ustaz gadungan, saudara. Dan saya mengatakan seperti ini bukan hanya sebuah fitnah, tapi sebuah fakta yang terjadi pada saat ini. Di Jawa Barat, di salah satu kota besar, di Bandung sana, saudara, ada sebuah insiden yang membuat hati umat Islam sakit hati. Yang mana di Bandung ada seorang kiai, dia punya pondok pesantren yang besar, dia punya santri yang banyak, tapi sayang
diperkosa secara bergilir, saudara. Na'udzubillahi min. Kiai memperkosa santri, kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Daripada diperkosa lebih baik dinikahin, betul? Punya istri 4 lebih baik daripada memperkosa anak orang, betul? Saya tanya, kalau seandainya anak orang diperkosa, dicabulin, apalagi sama seorang ulama, saya tanya, ulama seperti itu muliakan atau jangan? Muliakan atau jangan? Namun di dia di kampung iya ya ulama kos itu cekek hulu dan nabi kapae, saudara. Betul? Terus, na'udzubillahi min. Terus kalau bukan karena pangkat tahta dan juga derajat, lalu kita ini dimuliakan karena apa? Jawabannya ada di dalam Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala Allah ta'ala, qul bi fadlillahi wa birrahmati fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah, bi fadlillah, dengan rahmatnya Allah, wa birrahmati, dan kasih sayangnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan kedua perkara tersebut bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenang-senanglah kalian dengan kedua perkara tersebut. Pertanyaannya, saudara, saya tanya semua jamaah di sini, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Baca Al-Quran bagus atau tidak? Belajar Al-Quran bagus atau tidak? Mengamalkan Al-Quran bagus atau tidak? Betul? Yakin? Maka dawamkan, saudara, pelajari yang namanya ini ayat. Qul bifadlillah, katakanlah dengan kemuliaannya Allah. Maka di dalam ini ayat ada sebuah perintah dari Allah untuk kita bersyukur atas sebuah perkara, yang mana di dalam ayat ini disebutkan ada 2 perkara. 2 perkara tersebut, yang namanya fadlullah, yang namanya kemuliaan Allah, yang namanya kasih sayangnya Allah, itu punya makna yang sangat tidak terbatas, saudara. Kemuliaan Allah banyak. Allah ciptakan surga dan neraka, itu kemuliaan Allah. Allah ciptakan alam muka bumi, ini kemuliaan Allah. Allah ciptakan alam semesta ini kemuliaan Allah. Allah ciptakan kalian, ini salah satu bentuk daripada kemuliaan Allah. Kasih sayangnya Allah itu juga banyak. Kasih sayang Allah kepada kita banyak, saudara. Bayangkan kalau Allah gak sayang sama kita, kita nafas ini, coba bayangkan kalau seandainya nafas ini 1 hari bayar 3.000. Miskin-miskin sih, lebih baik termayar, lebih baik payah daripada saya mayar, benar tidak? Napas gratis, karena napas itu gratis, kita punya mata yang indah, bisa memandang berbagai macam, 2 tangan yang sempurna, otak yang bisa berpikir, tubuh yang begitu sempurna. Itu kasih sayangnya Allah. Dan masih banyak kasih sayang Allah yang lain. Lalu bagaimana kita ingin memperdalam daripada perkara tersebut? Maka itulah digunakannya para ulama, itulah jasanya para ulama. Kita mau belajar Al-Quran, nggak cukup kalau hanya baca terjemahan. Nggak bisa kalau kita mau baca Al-Quran, belajar Al-Quran, hanya baca terjemahan saja nggak bisa, saudara. Maka demi kita mempelajari Al-Quran, ada sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir tersebut digunakan sebagai jalan untuk kita memahami daripada setiap makna ayat-ayatnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para santri, para kiai, para ustadz di pondok, mereka belajar, mereka mengajar yang namanya ilmu tafsir. Yang rata-rata di Jawa Barat, di hampir setiap tempat pondok-pondok itu, mereka belajar tafsir, tafsir Jalalain, saudara. Ada juga tafsir itu bukan hanya tafsir Jalalain. Jadi satu Al-Quran bukan hanya satu doang tafsirnya, banyak, saudara. Ada kitab tafsir Jailani, ada kitab tafsir karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada kitab tafsir karangan Al-Imam Baghawi, ada kitab tafsir karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ada kitab tafsir karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, maka untuk ini ayat saya bawa 3 kitab. Yang pertama kitab tafsir Ma'ani Tanzil karangan Al-Imam Baghawi. Yang kedua kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dan juga kitab tafsir karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Yang mana di dalam 3 kitab tersebut, saudara, menerangkan dan juga menjelaskan, menyampaikan bahwasannya yang pertama kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah di dalam ini ayat. Fadlullah min hadhil ayat. Kemuliaan Allah di dalam ini ayat yang dimaksud
disebutkan di dalam ini ayat yang kita diperintahkan untuk berbangga, berbahagia, bersenang dengan perkara tersebut. Bukan Allah ciptakan surga kita bahagia, bukan Allah ciptakan alam muka bumi ini kita bahagia, bukan Allah ciptakan keindahan gunung, keindahan pantai baru kita bahagia, bukan. Tapi kita berbahagia atas kemuliaan Allah, tiada lain tiada bukan, yaitu Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu sendiri adalah kemuliaan Allah yang kita sebagai hambanya diperintahkan untuk berbangga dan berbahagia dengan perkara tersebut. Pertanyaan saya, semua jamaah di sini punya Al-Quran atau tidak? Punya atau tidak? Yakin? Rata-rata emang yang rajin ngaji itu ibu-ibu, benar nggak? Tinggal ya hari pun aing ibu-ibu kabeh. Nalakina ketinggal ya kemana ya? Bisa dihitung jari ku aing ya. Benar tuh. Laki orang gitu emang kalau urusan pengajian teh nyumput we pang tukang nah. Bari nangkuk, bari ngudut di sia teh. Sia ngudut jolim ka aing sia. Sia ngudut ngeunah aing ngudut di dieu. Ngudut teh atuh kewe bareng jeung lainnya. Nah, rata-rata yang rajin ngaji tuh ibu-ibu, benar nggak? Nah, saya tanya ibu-ibu di sini punya Al-Quran, Bu? Dibaca nggak Al-Quran? Benar sih ya. Lu nggak bohong ka aing. Saya mau ngabohong poin doa kan salah kisah kawin deui. Jujur sih Al-Quran dibaca tuh. Namun kira gosip sih lu jadi gosip atau Al-Quran? Kamu baturan sia tang ngajakan ngarujak isuk-isuk ngabarang-barang tanya lu pilih ngarujak atau baca Al-Quran? Bari ngarujak bari ngagosip deh nya. Lengkap setannya. Na'udzubillahi min. Kemudian saudara, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran ini saudara ikhwan rahimakumullah, Al-Quran ini adalah sebuah perkara yang Nabi titipkan. Nabi meninggal, Nabi tidak titipkan perkara harta, Nabi tidak menitipkan perkara istana, Nabi tidak titipkan perkara tahta. Yang Nabi titipkan hanyalah dua perkara. Barang siapa yang berpegang dengan kedua perkara tersebut, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Tapi sayang, banyak umat di zaman sekarang yang melepaskan diri kepada Al-Quran. Buktinya apa? Banyak orang-orang zaman sekarang umur 30 tahun, anak sudah mau 3, anak sudah mau 4, tapi gila disuruh baca Al-Quran, aduh Bib, maaf, saya masih ke-4 Bib. Loba tuh gitu, ayat tuh gitu, dia sekolah tapi tidak bisa baca Al-Quran ayat. Loba, na'udzubillahi min. Huruf alif aja sama huruf alif lam nggak tahu mana alif mana alif lam. Huruf ba huruf ta aja nggak tahu mana ba mana ta. Ada yang begitu saudara. Aduh Bib, jangan diomongin itu Bib, saya malu. Ini teguran untuk anda. Ini teguran keras untuk anda. Yang banyak umat di zaman sekarang yang lebih menyenangi, yang lebih suka, yang lebih peduli dengan perkara-perkara dunia ketimbang daripada perkara akhirat. Ikhwan rahimakumullah. Saya nggak bakal panjang bahas lebar masalah perkara ini, cuman saya hanya sampaikan kepada kalian 9 ulama wali min awliyaillah, ashhaduhum min ahlil khair wa ashhaduhum min wali Allah. Aku yang bersaksi bahwa mereka semua walinya Allah. Bukan la ya'rifu wali ila wali. Kan tidak tahu seorang wali itu kecuali seorang wali. Oh berarti Habib wali. Bukan begitu saudara. Saya bersaksi kepada mereka semua itu walinya Allah, karena ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu sangatlah baik. 9 ulama darin, 9 ulama hadramu secara serentak di waktu bersamaan telah memimpikan Dajjal, ikatannya telah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah jaga kita semua daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal. Itu yang pertama saudara, Al-Quran. Yang kedua adalah rahmatnya Allah, cintanya Allah, sayangnya Allah kepada kita semua. Yang kita dipatutkan untuk berbangga dan berbahagia dengan perkara tersebut adalah Allah menjadikan kita daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Ini yang menjadikan pembeda kita dengan umat-umat yang lain. Ini yang menjadikan pembeda kita.
dengan umat-umat yang lain, yang mana saudara ikhwan rahimakumullah, kita dimuliakan oleh Allah karena kita terikat dan bersandang kepada baginda Nabi, karena kita menjadi umatnya baginda Rasul, karena kita menjadi umatnya Rasul. Ini yang menjadikan kita mulia, yang mana ikhwan rahimakumullah. Kalau misalkan di sini ada jamaah yang hadir pada kesempatan kemarin, tidak jauh, ada mungkin sebulan atau beberapa minggu yang lalu saya ngaji di sini pagi hari. Kalau kalian masih ingat, apapun perkara yang terikat dengan baginda Nabi itu perkara dimuliakan oleh Allah dunia dan di akhiratnya. Perkara tersebut dimuliakan oleh Allah bukan karena ibadah yang kalian lakukan, bukan karena sholat yang kalian lakukan, bukan karena zakat yang kalian keluarkan, tapi kalian melaksanakan daripada ibadah tersebut dikarenakan baginda Nabi besar Muhammad. Terikatnya kalian itu, dimuliakannya kalian karena kalian terikat kepada baginda Rasul, kalian terikat kepada baginda Nabi, kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalian bersalawat, kalian dimuliakan oleh Allah. Dengan kalian menyebutkan nama Nabi, kalian dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bersalawat kepada Nabi tidak menambahkan kemuliaan Nabi. Kalian tidak bersalawat kepada Nabi tidak mengurangi kemuliaan baginda Nabi. Yang butuh dengan kemuliaan tersebut adalah kita daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan ikhwan rahimakumullah, dalam sebuah hikayat dikatakan, hikayat luar riwayah, dalam sebuah hikayat dikatakan Allah ini menceritakan sama menciptakan satu orang malaikat. Allah menciptakan satu orang malaikat yang ditugaskan untuk berada di sebelah makamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana malaikat tersebut diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan setiap hambanya Allah yang bersalawat kepada baginda Nabi. Disampaikan, ya Rasulullah fulan ibnu fulan sallim alaih, ya Rasulullah fulanah binti fulan sallim alaih. Disebutkan nama kalian di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kalian bersalawat kepada beliau. Bahkan apa kata Nabi? Wahai malaikat, salawat tersebut dari hamba dari umatku sampaikan kepada Allah agar Allah memberikan ganjaran daripada setiap salawat tersebut, yang mana diperkuat dengan sebuah hadis yang mengatakan, man salla alayya wahidan sallallahu bihi asharan. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Salawat Allah kepada hambanya, kepada makhluknya, itu bukan mengagungkan daripada makhluknya, tapi memberikan maghfirah, memberikan rahmat, memberikan ampunan kepada makhluk tersebut. Dilanjutkan sudah dalam sebuah hikayat tersebut, salawat yang kalian ucapkan, salawat yang kalian sebutkan, setiap hurufnya, ini bukan setiap kalimat saudara ya, setiap huruf, setiap hurufnya Allah gantikan daripada setiap huruf tersebut satu huruf. Allah gantikan dengan 140 malaikat, yang satu malaikatnya dari 140 malaikat tersebut memiliki 140 wajah. Jadi satu malaikat punya 140 wajah, yang setiap wajahnya memiliki 140 mulut, yang setiap mulutnya memiliki 140 lisan, yang selalu berdoa kepada Allah ila yaumil akhir, sampai hari kiamat, untuk mengampuni dosa orang yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Satu huruf saudara, bukan satu kalimat. Contoh apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ini satu kalimat. Ya Rabbi, ini satu huruf, bukan satu huruf. Ini juga termasuk daripada yang namanya satu kalimat. Satu huruf. Ya Rabbi ada berapa huruf? Ada 5 huruf. Ya satu huruf, alif satu huruf, ra-nya satu huruf, ba-nya satu huruf, ya-nya juga satu huruf. Ya Rabbi aja sudah 5 huruf. Lalu bagaimana dengan kalian yang mendawamkan salawat satu harinya 1000 kali? Lalu bagaimana dengan kalian yang mendawamkan satu harinya kalau bersalawat sebanyak 10.000 kali? Lalu bagaimana dengan kalian yang lisan kalian tiap hari tidak pernah berhenti untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad? Maka mudah-mudahan dengan salawat yang kita ucapkan, dengan salawat yang kita lantunkan, menjadikan asbab dan musabab kita dikumpulkan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah,
yang menjadikan kita lebih mulia di hadapan Allah. Bahkan ada sebuah dikatakan Nabi Allah Adam alaihissalam ini sangat cemburu dengan umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana bisa cemburunya, Beb? Bagaimana bisa cemburunya? Nabi Allah Adam katakan, aku karena satu kesalahan aku lakukan, Allah turunkan aku dari surga ya Allah. Allah turunkan aku ke dalam alam muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Beratus-ratus tahun aku bertaubat, taubatku tak kunjung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang aku ke kota Makkah, aku berdoa di hadapan Allah, ya Rabb, bihaqqi Muhammad ighfir dzunub. Wahai Allah, dengan hak kemuliaannya baginda Nabi besar Muhammad, ighfir dzunub, ampunkan dosa-dosaku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Adam, bagaimana engkau tahu, bagaimana engkau kenal dengan yang namanya Nabi Muhammad, sedangkan aku saja belum menciptakan daripada jasad dan daripada wujudnya. Dikatakan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, wahai Allah, ketika engkau meniupkan roh kepadaku, di saat tersebut mataku terbuka, dan di saat tersebut aku melihat di tiang-tiang surgamu ada sebuah kalimat yang berlafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebuah nama yang bisa bersandang denganmu. Pasti itu nama-nama yang mulia, pasti itu nama-nama yang agung, pasti itu nama-nama yang besar. Maka aku bertawassul dengan nama tersebut, mengharapkan agar dosa-dosaku diampuni oleh engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan dikaitkan namanya, ditawassulkan Nabi Allah Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad, maka serentak dosanya digabulkan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang menjadikan kecemburuan Nabi Allah Adam kepada kita apa, saudara? Aku, kata Nabi Adam, berbuat dosa satu kali aku berbuat dosa, beratus tahun taubatku tak kunjung diterima. Tapi umatnya baginda Nabi, umatnya Nabi Muhammad, setiap hari berdosa kepada Allah, setiap hari melakukan sayiat, mungkarat, dalalat. Tapi ketika bertaubat dengan taubat dan nasuha, serentak taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku dijauhkan daripada istriku, dijauhkan daripada pasanganku ketika aku melakukan satu kali kesalahan. Lebih banyak daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat, mereka berzina, tapi mereka tetap dipersatukan dengan anak istri keluarganya. Banyak daripada mereka semua yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan dosa, yang melakukan daripada sayyiat, mungkarat, dalalat, tapi mereka tetap mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala karena mereka menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan ikhwan rahimakumullah, Allah ciptakan surga tidak lain tidak bukan hanya karena baginda Nabi. Maka tidak akan umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa masuk ke dalam surga sebelum seluruh umatnya Nabi, sebelum kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan rahimakumullah, umatnya Nabi Adam di padang mahsyar kala datang kepada Nabi Allah Adam. Ya Nabi Allah Adam alaihissalam, atlubu minkum syafa'ah. Aku minta kepadamu sebuah pertolongan. Aku minta syafaat darimu. Apa kata Nabi Adam? Nafsi bi nafsi. Engkau urus dirimu di hadapan Allah. Aku punya tanggungan sendiri di hadapan Allah. Seluruh Nabi berkata seperti itu kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Yang mana di akhir hayatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi didatangi dengan dua orang malaikat. Yang pertama malaikat Jibril alaihissalam, yang kedua adalah malaikat Azrail. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi Allah, ini adalah waktumu untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ketika di saat tersebut saudara, Nabi gak senang, Nabi belum senang, Nabi belum bahagia. Nabi katakan kepada Jibril, ya Jibril, ma min ba'di li ummati. Wahai Jibril, siapa, apa jaminan untuk umatku setelah aku tiada? Bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan nasib mereka ketika di yaumil kiamah kala, ketika aku telah tiada, ketika aku meninggalkan mereka? Maka diberikan sebuah kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi melalui malaikat Jibril, yang mana di saat tersebut malaikat Jibril katakan, wahai Nabi-Nya Allah, jangan engkau khawatir dengan umatmu, karena siapapun mereka umatmu
yang punya keimanan kepada Engkau, yang punya keimanan kepada Allah, walaupun sekecil biji zarah, saudara. Biji zarah ini biji gandum lebih kecil dari garam. Siapapun yang mereka beriman kepada Engkau, sekalipun sekecil biji zarah, maka tetap akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan tersebut tidak lain tidak bukan karena kasih sayang cintanya baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan ikhwan rahimakumullah, di saat tersebut selesai diberikan kabar gembira, malaikat Jibril membawa malaikat Israel. Malaikat Israel datang kepada Nabi untuk mencabut daripada nyawanya baginda Nabi. Di saat tersebut dicabut nyawanya Rasul, dicabut dengan perlahan, saudara. Dicabut dengan perlahan, dengan sedikit demi sedikit dicabut nyawanya Nabi. Dan di saat tersebut badannya Nabi itu panas, gemetar, saudara. Dalam sebuah riwayat dikatakan badannya Nabi itu panas. Badannya Nabi itu panas dan bercucuran daripada keringat. Yang mana seandainya satu lap dilapkan untuk mengelap keringatnya Nabi, dan setelah tersebut ditaruh di atas badannya Nabi, maka itu lap seketika akan kering karena saking panasnya badannya baginda Nabi. Di saat tersebut dengan suara yang tertitih, dengan suara yang sangat-sangat tertitih yang keluar dari umurnya Nabi, bukan keluarganya, bukan daripada para sahabatnya, yang dipikirkan oleh Nabi hanyalah ummati, ummati, thumma ummati. Yang dipikirkan oleh Nabi hanyalah kita semua yang berkumpul pada ini malam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam perkara ini menandakan, saudara, bahwasanya kecintaan Nabi kepada kita itu sangatlah besar. Kecintaan Nabi kepada kita semua ini sangatlah besar. Maka kita selaku daripada umatnya, jangan sampai kita kurang ajar, jangan sampai kita menganggap bahwasanya Nabi itu sederajat dengan kita. Jangan sampai kita menganggap bahwasanya Nabi itu derajat yang tiada sama sekali kemuliaannya. Na'udzubillahi min, na'udzubillahi min. Karena zaman sekarang banyak sudah ustaz, kiai, ajengan, mondoknya nggak tamat kayaknya. Pas lagi ceramah, di panggungnya dia ngomong, dia nyebutin nama Nabi, dia menceritakan nama Nabi, eta si Muhammad. Si Muhammad. Dia menyebutkan nama Nabi hanya dengan sebutan namanya saja, menganggap dirinya Nabi itu sejajar dengan dirinya, saudara. Na'udzubillahi min. Sedangkan kita punya Nabi adalah Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para Nabi, Imamul Rasul, imamnya para Rasul, wa khatamun nabiyyin, penutup bagi para Nabi, penutup bagi para Rasul. Loh, emang apa masalahnya kalau menyebutkan nama Nabi hanya menggunakan Muhammad saja? Apa masalahnya? Saya ada dua jawaban. Jawaban yang pertama jawaban akal, jawaban yang kedua jawaban dalil. Jawaban akal, kita ini sebagai manusia diajarkan yang namanya tata tertib, diajarkan yang namanya sopan santun. Apalagi orang Sunda dikenal sopan-sopannya, betul. Contoh begini, ada dua orang Abdullah, saudara. Dua orang Abdullah ini sama-sama namanya Abdullah. Yang pertama punya pondok pesantren, yang pertama punya santri, punya majelis, punya ilmu. Kita panggilnya mamang atau kiai? Mamang atau ustaz? Betul. Yakin? Panggilan kiai, ustaz, ajengan, haji, muallim, abuya, ini panggilan-panggilan yang kita gunakan untuk memuliakan mereka orang-orang yang berilmu. Panggilan tersebut kita muliakan bagi mereka orang-orang yang berilmu. Nah, Abdullah yang kedua itu tukang seblak, jualan di pasar. Kita panggilnya amang atau kiai? Amang. Panggilnya akang atau kiai? Akang. Apalagi kalau sudah teman dekat ya. Udah teman dekat, nggak manggil akang lagi, nggak manggil amang lagi. Dulu tadi dulu dang aja ay. Benar tuh? Apalagi orang Sunda setiap bahasa digunakan dengan berbeda-beda cara. Contohnya begini, makan itu punya banyak bahasa dalam Sunda, betul atau tidak? Betul atau tidak? Dari jajablok, lolodok, tetegi, nyatu, nanti madang, nanti tuang, umamnya. Coba bayangkan, namun orang ngomong ke kiai, ayo tetegi ulang. Kiai, etatan rodok kelak, pantas tuh.
Pakai naon nama Pak Kiai? Pakai tuang. Beda bahasa, beda juga untuk orangnya, betul? Itu untuk memuliakan daripada orang tersebut. Itu jawaban agama saya. Jawaban dalilnya, Allah nada kullan nabiyyi bismihil mujarrad. Allah di dalam Al-Quran itu menyebutkan nama para nabi, menyebutkan nama para rasul bismihil mujarrad, hanya dengan nama-namanya saja. Beda ketika Allah sebutkan nama kita punya nabi, saudara. Nah, ini menjadikan semua pembeda bahwasannya kita punya nabi adalah sayyidul anbiya, imamnya para nabi, imamnya para rasul. Yang mana di dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa qala Allah Ta'ala, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ayat yang lain Allah berfirman, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya Musa inni anallah. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya. Di ayat yang lain pun Allah berfirman, ya Nuh innahu laysa min ahli. Di ayat yang lain pun Allah berfirman, ya Adam kun anta wa zawjukal jannah. Nah, itu menjadikan contoh di ayat-ayat tersebut Allah menyebutkan nama seluruh nabi bismihil mujarrad. Tapi ketika Allah sebutkan nama kita punya nabi, Allah panggil dengan panggilan yang mulia. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi kulli azwajik, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil. Habib ada kok kalau nggak salah hanya menyebutkan namanya saja. Mana ayatnya? Wa qala Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah kita punya nabi illa kecuali rasul. Kembali Allah berikan julukan rasul kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka di sini menandakan kita punya nabi itu mulia. Maka jangan sembarang Anda menyebutkan namanya, apalagi sampai berkurang ajar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Na'udzubillahi min. Maka mudah-mudahan dengan salawat yang kita lantunkan Allah menjadikan asbab kita kumpul di sini. Allah jadikan sebab kita dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Lanjut semua. Itu kang sentok sesuai saya kaingnya. Jahat saya kaing mah. Sebelum kita lanjut selawatan dulu, setuju? Benar? Leres? Kurang salawatan barengan, setuju? Cinta terus siap tuh siap. Nomor siapa yang pecat sih? Kita selawatan sama-sama insya Allah. Ya Rabbi salli. Ya Rabbi salli. Yeah.
apa yang antum berikan dari tadi untuk ini majlis, mudah-mudahan Allah jadikan amalan tersebut ganjaran yang berkali lipat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Ikhwan rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup saya berikan sebuah wasiat yang ini wasiat digunakan untuk saya pribadi dan khususnya untuk seluruh umat Islam yang hadir pada kesempatan kali ini. Ikhwan rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza akhiruz zaman. Ini adalah akhirnya zaman, penghujungnya zaman. Tidak ada sebuah kemaksiatan yang tidak ada di alam muka bumi ini sekarang. Semuanya banyak, yang zinahnya banyak, yang maksiatnya banyak, yang mungkarnya banyak, sayyi'ah dalalahnya banyak, yang mengundang daripada azabnya Allah pun begitu banyak. Di Bogor ini hal ini terjadi, saudara. Bogor ini kota beriman, tapi subhanallah diadakan acara pesta miras di kota Bogor yang katanya kota beriman. Tapi alhamdulillah dengan gerakan umat Islam yang ada di sana, mereka semua bergerak bersatu untuk menutup, memblokir daripada acara tersebut, dan itu acara pun tidak jadi terlaksana. Alhamdulillah. Maka pesan yang saya sampaikan kepada ikhwan semua jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, saat ini semua kemaksiatan banyak, sebuah munkarat bala, sebuah segala macamnya banyak. Maka satu pesan saya sampaikan kepada kalian, umat Islam, Anda berimanlah kepada Allah, Anda bertakwalah kepada Allah, khaufun min Allah, takutlah Anda kepada Allah atas azab dan bala yang Allah berikan kepada kita semua. Karena sejatinya azab, bala tidak Allah turunkan kepada satu orang saja, tapi al-bala ya'um, yang namanya bala itu bersifatnya umum, bukan hanya yang bermaksiat, tapi yang taat, yang rajin ibadah pun bisa terkena daripada bala tersebut lantaran mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini tempat peresmian syukuran majelis ta'lim waratib, maka berpegang teguhlah kepada yang namanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah zikir kepada Allah. Seorang ulama mengatakan, man laisa lahu wirid fahuwa al-ghirid. Barang siapa yang tidak baginya seorang zikir, tidak baginya jarang berzikir, yang tidak jarang bagi orang tersebut berzikir kepada Allah, maka sama dengan yang namanya kirit, ataupun yang namanya kera, ataupun yang namanya monyet, saudara. Na'udzubillahi min. Maka ikhwan rahimakumullah, ayo kita berpegang teguh kepada imannya Allah, berpegang teguh kepada ajarannya Allah, berpegang teguh kepada syaratnya Allah. Udah nggak ada lagi ya yang namanya judul tetangga sama tetangga musuh-musuhan, nggak ada. Tetangga sama tetangga sifatnya hasud iri dengki, udah nggak ada. Nggak ada juga, maaf, antar ulama, antar kiai terkadang kalau di depan manis, di belakang masam satu sama lain. Depan ajib, adem ayam, di belakang perang dingin, sudah udah nggak ada kayak begitu lagi. Tugasnya kita semua untuk mempersatukan umat. Karena di zaman sekarang ini sudah betul-betul fakta dan tidak bisa kita pungkiri lagi. Yang namanya fitnah akhir zaman, yang namanya tanda-tanda hari kiamat itu sudah bermunculan di mana-mana, saudara. Islam itu berawal daripada kota Arab. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nabi dilahirkan di Arab, di Mekah, saudara. Kita lihat sekarang di Arab sana, di Abu Dhabi sana, di Yaman sana, di Riyadh sana, mereka semua sudah melepaskan dengan yang namanya ajaran agama. Bahkan mereka merayakan daripada peringatan Halloween, sehingga terjadi kemaksiatan di kotanya baginda Nabi besar Muhammad. Ini salah satu daripada kunci untuk membuka daripada yang namanya akhir zaman. Maka di saat akhir zaman tersebut, orang yang bakal selamat dari fitnahnya akhir zaman adalah mereka yang berbanyak zikir kepada Allah, berbanyak keimanan ketakwaan kepada Allah, dan khaufun min Allah, takut atas dosa, takut atas azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan keluarnya dari tempat ini, kita yang tadinya kurang taat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang kurang saleh menjadi saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita jarang sholat, jarang ngaji, pulang dari sini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, sebelum saya tutup, saya minta doanya kepada semua jamaah. Alhamdulillah, kalau nggak salah acara kemarin saya minta doa, istri saya lagi lahiran. Alhamdulillah, bulan kemarin tanggal 19 Oktober bertepatan dengan tanggal hari ini,
Tapi bedanya bulan kemarin alhamdulillah istri saya melahirkan. Sekarang usia anak saya alhamdulillah sudah 1 bulan. Perempuan beratnya 4,3 kilo waktu lahiran, panjang badannya 53 cm waktu lahiran. Alhamdulillah. Gede anak aing mah geus gede bari panjang deh. Aing ngomong sanggeus ngazan kentenya. Bapak sia teh ustaz ceramah indung sia ustaz zamannya si gede jadi atlet basket teh. Beda sorangan ya. Doakeun sing soleh ya anak. Sing solehah kabeh nya. Amin ya rabbal alamin. Doain juga nih kita insyaallah besok pagi subuh harus udah ada di Majalengka, siangnya harus langsung berangkat ke Jampang Surade. Ya, aing teh kadir rada penting teh gara-gara can hees ya teh. Ya, balik ka imah tadi hees rasa gede, hees kalewat batas akhirnya. Ya, 7:30 karak hudang, lulumuna 1 jam, karak mandi, karak mangkat kadir. Alhamdulillah. Ya gitu ka mana-mana. Ya, beres langsung mangkat deui. Pokona mah subuh kudu aya di Majalengka. Alhamdulillah. Pagi ngisi acara, selesai ngisi acara kudu mangkat langsung ke Jampang Surade. Jauh perjalanan aing teh nya. Doakeun aing sing sehat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita bisa bertemu dalam waktu lagi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa jadi manfaat buat kita semua, bisa jadi berkahnya buat kita semua. Minta maaf, minta ridho, enggak bisa panjang lebar, enggak bisa lama-lama, tapi insyaallah ada berkah, ada manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Kita tutup dengan sebuah tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua angkat tangannya, angkat suaranya, kita berdoa kepada Allah. Ilahi lastulil wala aqwalan Aduh Gusti Abdi namun pura dosa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah yang sedikit ini bisa jadi manfaat kita buat kita semua. Minta maaf, minta ridho, insyaallah kita temukan di lain waktu. Hadza minni wa lakum minkum syukran jazilan jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Hadza minni wa lakum minkum wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.